رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati, yang kami muliakan, para muhsinin muhsinat, donatur Masjid Al-Islam maupun Pesantren Tinggi Al-Islam yang dirahmati Allah. Yang kami hormati para ummahat divisi wanita Al-Islam, semoga Allah senantiasa menyayangi ummahat semua. Yang kami hormati para santri dan para alumni, banyak banget nih yang datang alumni, udah 700 kayaknya, Insya Allah ya. Kemudian yang kami hormati santriwati RTUM, hafidhakunallahu ta'ala, dan para jamaah sekalian, ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Kemudian wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan abang saya, Ustadz Fadli. Saya ada pantun buat beliau nih, nanti dicakepin ya. Iya, belum bang, belum. Perempuan pemalu untuk pria pemaku, menyala abangku. Iya. Ada lagi. Yang saya hormati juga sahabat saya, Ustadz Ahmad Khairul Fajri, hafidhahullah ta'ala. Nah, ini ada pantunnya buat beliau nih. Pagi-pagi sahur, tarwehnya malam. Puasa bisa batal sebab berenang. Apa kabar jamaah Masjid Al-Islam? Cakep ngapa atau? Nih yang punya Abu Zakebab, ngajinya merdu, bikin hati tenang. Iya, alhamdulillah. Baik. Barakallahu fikum, saya mohon izin pada malam hari ini kita ngajinya tentang mengenal kepribadian diri. Jadi di bulan Ramadan ini kan goalsnya adalah la'allakum tatakun. Nah, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah di antara urusan di antara kalian. Saya seringkali dapat curhatan teman-teman, baik yang mutazawid, yang sudah menikah ataupun yang masih bujang. Apalagi yang bujang itu halunya luar biasa. Belajar nahwu itu bisa nyasar Bapak Ibu. Innallaha khabirun bima ta'malun. Inna ada watun nasab. Ismun innanya yang mana? Allah. Khobarnya udah kutunggu-tunggu nggak datang juga Ustadz. Nah, subhanallah. Harusnya khobarnya tuh khabirun. Dia malah jawabnya khobarnya udah kutunggu-tunggu nggak datang juga. Khobarnya dia Syawal dinikahi orang lain Ustadz. Nah ini. Jadi ada banyak permasalahan di kalangan kaum muslimin, wabil khusus santri, ada juga yang non santri, itu masih kebingungan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya, berinteraksi dengan ayah ibunya, berinteraksi dengan pasangannya ataupun dengan saudaranya. Nah, untuk mengetahui kepribadian seseorang, setidaknya kita bisa melihat dari 4 cara. Ada empat hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, gaya berekspresi. Gaya berekspresi. Ini secara umum dibagi menjadi 2. Nanti hadirin hadirat bisa mengeceknya di ilmu psikologi. Yang pertama itu introvert, orang yang introvert, orang yang lebih suka ketenangan, orang yang lebih suka menyendiri, lebih suka mendengar, lebih suka melihat. Ya, walaupun melihatnya nggak harus gini ya Bapak Ibu ya. Ini orang introvert. Yang kedua ada yang ekstrovert. Dia orangnya suka hingar-bingar, suka dilihat, suka didengar, suka keramaian, suka di lapangan. Nah ini orang yang ekstrovert. Mana yang baik? Dua-duanya baik. Dua-duanya
baik, karena itu karunia dari Allah. Nah, jadi kita bisa melihat kepribadian seseorang dari kecenderungannya. Dia lebih suka ke book fair atau pergi ke gunung atau pergi ke pantai. Kalau mainnya ke mall terus, ke book fair, ke tempat-tempat yang rame, betah, oh dia ekstrovert. Dia seharian di rumah tersiksa. Apalagi kalau pas COVID-19 kemarin tuh di lockdown, orang-orang ekstrovert bisa stres di rumah seharian. Yang introvert, wah damai, bisa gemuk, ya, makan terus, anaknya nambah dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian kita bisa mengetahui kepribadian orang lain dari cara dia meraih informasi. Yang jenis pertama itu orang yang sensing, orang yang fokus pada hari ini, fokus pada materinya. Biasanya orang ini suka yang praktik, yang praktis-praktis, yang konsisten, yang keteraturan. Nah, teman-teman santri pasti bisa melihat ada di antara teman-temannya itu yang bisa selalu bangun awal, bisa selalu on time, bisa selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Ada orang-orang yang seperti itu. Saya pun punya teman yang seperti itu. Kalau nggak salah Ustadz Jayat, itu tipikal yang rapih, gitu ya, terjadwal. Alhamdulillah. Nah, sebaliknya intuiting, lihat gimana nanti aja. Ada orang yang fokusnya, oh saya nanti mau jadi begini, saya nanti mau jadi seperti itu, saya pokoknya akan begini dan begitu. Ada orang yang berpikirnya masa depan, tidak berpikir tentang hari ini, visioner. Ya, dia suka menemukan inovasi-inovasi baru. Ini saya juga punya teman-teman yang seperti ini. Jadi bukan berarti dia itu banyak berhalusinasi, banyak membual, tidak. Tapi memang cara berpikirnya itu jauh. Ini cocok jadi leader karena dia berpikirnya tentang masa depan. Wallahu a'lam. Kemudian kita bisa melihat kepribadian orang dari cara dia memutuskan sesuatu, mengambil keputusan. Yang pertama, typical thinking, orang yang menggunakan logikanya. Memutuskan secara objektif setelah menganalisa. Nah, orang-orang ini kadang-kadang terasa kaku. Kayak kanebo kering gitu loh. Jadi gimana ya? Kalau A ya A, kalau B ya B. Enggak membuka ruang diskusi. Jadi orang seperti ini orang yang fairness. Dia percaya betul pada kebenaran. Kalau mau diistilahkan dalam bahasa Inggris, orangnya itu clear mind. Betul-betul pikirannya itu jernih, bersih. Pakai logika. Tapi ada tipe yang kedua, orang-orang yang pakai perasaan. Memutuskan sesuatu itu pakai perasaan. Mau taraweh di mana malam ini? Di mana ya? Kayaknya Al-Islam aja deh. Khotibnya keren kayaknya malam ini. Nah, misalnya gitu. Pakai perasaan. Kalau yang pakai logika, jangan di Al-Islam kultumnya aja belum selesai itu jam segitu ya. Tarawehnya jam berapa selesainya? Ini kalau yang pakai logika, clear mind. Kalau yang pakai feeling itu orangnya kind heart. Hatinya itu baik. Mana yang unggul, mana yang utama di antara mereka berdua? Tidak ada. Masing-masing bagus. Masing-masing bagus. Karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam mendefinisikan sesuatu, memutuskan sesuatu, pakai logika itu bagus, pakai perasaan itu juga bagus. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-birru husnul khulqi. Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Kebaikan itu ya akhlak yang baik. Berarti kan dirasakan, bukan difikir. Gitu. Kemudian kalau dosa itu apa? Al-ismu mahaka fi nafsika. Dosa itu sesuatu yang bikin hati kamu resah, bikin hati kamu nggak nyaman. Itu dosa. Jadi kadang-kadang memutuskan itu nggak harus pakai logika. Memang ada orang yang cenderung pakai hati. Nah ini kalau punya teman yang banyak memutuskan sesuatu pakai perasaan, bukan berarti dia baperan. Bukan berarti dia cengeng, bukan berarti dia nggak ngotak, bukan ya. Memang dia dominan menggunakan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bisa mengetahui kepribadian orang dari cara dia bertindak. Yang pertama adalah tipe judging, orang yang menilai, merencanakan sesuatu secara konsisten. Plannya itu bagus, ada plan A, plan B, plan C sampai plan Z. Ada yang plan vs zombie juga ada. Jadi pokoknya rapih ya.
Orang-orang ini fokus pada tujuan, rapih, tertata. Nah, sebaliknya ada orang yang cara bertindaknya itu perception. Dia amati dulu, nanti lihat situasi kondisinya, fleksibel dan selalu terbuka terhadap alternatif baru. Nih ada tipe yang kedua, ayo kita touring, kemana? Misalnya ke puncak. Nah tipe yang judging itu disiapin motornya, dibikin jamnya, nanti isi bensinnya di mana, rapih. Tipe yang perception, ayo berangkat, oh sekarang ya? Iya sekarang. Baru dia pakai baju, baru udah isi bensin belum? Belum, kayak gitu. Nanti jajannya di mana? Nanti lihatlah warungnya buka aja. Ada yang tipe-tipe seperti ini. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang lebih unggul. Dua-duanya baik. Nah, barakallahu fikum, kalau kita memahami siapa diri kita, tipe yang mana kita, dan kita memahami orang terdekat kita itu tipe yang mana, maka kita bisa saling menerima, bisa saling memaklumi. Apalagi kalau suami istri. Apalagi kalau suami istri. Padahal suami istri ini pasti beda Bapak Ibu ya, hadirin. Namanya suami pasti laki, istri pasti perempuan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan siapa? Ya, yang laki-laki juga lah intinya. Saya mau nyebut nama nanti salah, nggak enak ya. Laki-laki itu senangnya main dan cari uang. Dua, kesenangannya itu main dan cari uang. Perempuan sukanya membelanjakan uang. Itu udah beda, makanya cocok. Makanya laki-laki dan perempuan itu cocok. Coba kalau laki-laki sama laki-laki, ya pergi main aja bersama, gak usah menikah kalau dua orang itu laki-laki. Barakallahu fikum. Jadi kalau sudah kenal dirinya sendiri, kenal orang lain, bisa saling menerima, bisa saling memaklumi. Kemudian bisa memahami ideal kebersamaan, bisa saling menjaga harmoni dan tidak saling menyalahkan, ya, tidak saling menjatuhkan. Ini kalau misalnya tim kerja, pengurus DKM, itu warnanya beda-beda orangnya. Ada yang judging, plannya jelas gitu. Ada yang tipikalnya perception, wah nanti gimana aja deh lihat jamaahnya misalnya begitu. Ini kalau berkumpul dalam satu tim itu malah kaya, malah enak gitu ya. Bisa saling melengkapi, bisa saling memahami, bisa harmoni. Kalau nanti menemukan titik persamaan, itu bisa menjadi dasar kebersamaan yang kuat. Kalau nanti teman-teman santri atau santriwati menikah, ternyata banyak samanya dengan pasangan, ya berarti itu titik kebersamaan yang kuat. Insya Allah langgeng. Gitu. Tapi kalau nanti menemukan titik perbedaan, saling menghargai. Nah ini poinnya, karena beda justru bisa saling menghargai. Saya sahabatan sama Ustadz Fajri itu bahkan sebelum kenal. Gimana ya, 2010 saya ke Elkid, ke Wadi Mubarok, daftar tes di sana. Beliau daftar ke Solo, Kota Barat. Nah, saya kan nggak keterima di sana. Belum tes udah kabur, nggak betah. Akhirnya pindah ke Solo, Ustadz Fajri pindah ke Bekasi. Jadi cuma dengar namanya doang. Akhirnya setahun kemudian baru kenalan sama Ustadz Fajri. Kami itu sering pergi bareng dengan teman-teman yang lain juga. Nah, kalau kita refleksikan ke jenis kepribadian tadi, saya banyak bedanya sama beliau. Saya merasa, oh orang ini punya perencanaan yang baik. Mau punya outlet kebab berapa Ustadz? Ya minimal maksimal 10 lah bos, ya 10 rencananya. Kalau saya gimana B? Lihat nanti gimana aja, masa depan masih jauh. Beda, akhirnya bisa temenan, malah bisa ngobrol, nggak serius-serius amat gitu. Nah barakallahu fikum. Apakah kemudian mengenal kepribadian ini penting? Ya penting nggak penting hadirin sekalian. Penting nggak penting. Cuman buat saya yang menekuni ilmu faraid, yang berusaha untuk gimana keluarga itu bisa damai, bisa rukun, saya menganggap ilmu ini penting buat saya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah memberikan sebuah pengarahan. Ala ukhbirukum, mau enggak kalian itu aku kasih tahu bi afdola, dengan sesuatu yang derajatnya itu sama bagusnya atau lebih, min darajati siyam wassalah wassadaqah, dari derajat salat, puasa maupun sedekah. Para sahabat menjawab bala. Maka kemudian Rasulullah menjawab islahu dzatil bain, mendamaikan di antara orang-orang.
pekerjaan mendamaikan ini agak ribet ya, agak ribet. Enggak sulit sih, cuman agak ribet aja. Karena kita harus mengenal dua orang yang saling bertikai, yang saling berbeda pendapat. Tapi kalau kita paham kepribadiannya, itu mendamaikannya jauh lebih mudah. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah kemudian menyebutkan fa inna fasada dzatil bain hiyal halikoh. Karena rusaknya hubungan di antara manusia itu halikoh. Halikoh itu kalau dalam bahasa Arab rambut itu dicukur habis. Halikur ra's itu artinya gundul, cukur rambut sampai habis. Kerusakan hubungan di antara sesama muslim itu merusak citra Islam pada diri seseorang. Dia rajin sholat, ya namanya muslim pasti rajin sholat 5 waktu. Maksudnya taraweh, oke. Rajin sedekah, rajin baca Quran, tapi, ada tapinya. Orang tuh kalau nyari kesalahan orang emang gampang. Tapi KDRT kepada istri misalnya. Kalau perempuan tapi mulutnya kepada suami, pedes banget, migacuan kalah misalnya. Atau misalnya seorang anak ngelawan orang tua mulu, gitu. Atau orang tua membuli anak terus. Nah ini berkonflik terus dengan sesama muslim, terutama dengan orang terdekat. Maka citra Islamnya rusak. Orang Islam kok kayak gitu. Nah ini, barakallahu fikum jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misi kita di bulan Ramadan ini tentu selain menambah ibadah adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Dimulai dengan memperbaiki hati. Jika teori mengenal kepribadian itu terlalu rumit untuk kita pahami, maka kita punya pintu yang lebih mudah, yaitu dengan manajemen kolbu. Rasulullah menasihati, ala inna fil jasadi mudghah fa idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau hati ini baik, ya nanti interaksi kita dengan orang lain itu baik. Karena yang bisa kita rubah, kita kendalikan itu diri kita, bukan orang lain. Dan agama itu hadir untuk memperbaiki kualitas diri kita, bukan dalam rangka untuk menyetir orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya akan coba closing dengan sebuah hadis Rasulullah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Terjemahannya kalau di kampung sawah, Ramadan is not about losing weight. Wah, bahasa kampung sawah nih ya. Kampung sawah agak sanaan dikit ya. Ramadan is not about losing weight. Ramadan is about losing sins. Ramadan itu bukan hanya tentang turunnya berat badan, tetapi Ramadan adalah tentang takwa dan mengharapkan ampunan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.